Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nyayu Eka Puspitasari. Saya dari Universitas Sriwijaya Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai studi politik luar negeri Indonesia. Baiklah, tentunya sebelum saya memaparkan apa aja sih lebih dalam mengenai politik luar negeri Indonesia, tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan analisa tentang tindakan atau perilaku suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya berdasarkan kondisi-kondisi dalam negerinya sendiri. Lalu, politik luar negeri Indonesia merupakan segala macam upaya kepentingan nasional yang melibatkan bangsa lain ataupun organisasi di luar ruang lingkup konsep sistem negara bangsa itu sendiri. Lalu juga politik luar negeri Indonesia merupakan tindakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap lingkungan eksternal berdasarkan kepentingan nasional atas berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya itu sendiri. Lalu politik luar negeri Indonesia mempunyai dua elemen penting. Yang pertama adalah kepentingan nasional dan juga kekuatan nasional. Nah, kepentingan nasional ini merupakan sikap mempertahankan kelangsungan hidup atau survival, kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi. Lalu kekuatan nasional ini merupakan sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, moral nasional, sistem pemerintahan, kapasitas industri, kesiapsiagaan militer dan sebagainya. Tapi nih kawan-kawan, yang perlu diingat bahwasanya kepentingan nasional itu selalu dianggap lebih besar daripada kekuatan nasional itu sendiri. Lalu juga penggunaan politik luar negeri Indonesia ini ada tiga macam. Yang pertama adalah ada independence, yang kedua ada development, yang ketiga ada political competition. Nah, jadi independence ini merupakan sikap dalam mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, menghalau ancaman negara baik ancaman internal maupun eksternal yang memiliki dimensi internasional. Lalu juga development. Development ini merupakan bantuan-bantuan untuk pembangunan negara, bantuan baik teknis maupun non teknis, berutang untuk pembiayaan negara itu sendiri, kerjasama ekonomi dan sebagainya ada. Lalu juga ada political competition. Apa sih political competition ini? Political competition merupakan kompetisi internal dengan mengangkat isu-isu politik luar negeri untuk memenangkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa dan juga dalam pemilu legislatif maupun presiden, seperti itu. Lalu juga yang kedua ada lebih mengedepankan negara-negara maju, dan yang ketiga yaitu negara berkembang kurang dihiraukan terhadap hal ini. Jadi pada political competition ini kawan-kawan, dia ini lebih mengedepankan negara maju, sedangkan negara berkembang dalam political competition ini kurang dihiraukan, seperti itu. Lalu juga sumber-sumber politik atau kebijakan luar negeri. Nah, sumber-sumbernya itu ada yang namanya input politik luar negeri. Nah, input politik luar negeri ini meliputi individual source, societal source, governmental source, role source, external source, dan output politik luar negeri. Nah, output politik luar negeri ini meliputi aktor-aktor perumus politik luar negeri. Nah, jadi di dalam politik luar negeri ini nih mempunyai aktor-aktor perumus politik luar negeri itu sendiri yang meliputi kepala negara atau kepala pemerintahan. Lalu yang kedua ada yang namanya menteri luar negeri dan kementeriannya. Dan yang ketiga yaitu kementerian yang terkait. Yang keempat adalah legislatif. Yang kelima ada badan intelijen. Dan yang keenam ada yang namanya elit tertentu yang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Nah, jadi di dalam lingkaran kekuasaan itu ada yang namanya elit-elit tertentu yang ada fungsi tersendiri di dalam aktor perumus politik luar negeri ini. Lalu juga yang ada yang namanya aktor pengambil atau memutuskan kebijakan luar negeri. Nah, jadi ada yang namanya aktor nih yang mempunyai wewenang dalam memutuskan mengenai kebijakan luar negeri tadi.
Jadi yang berwenang itu ada kepala negara atau kepala pemerintahan yang meliputi presiden, perdana menteri, raja atau sultan, politbiro atau yang biasa kita sebut dengan badan khusus seperti itu. Lalu nih, ada yang namanya faktor determinan keputusan politik luar negeri. Ada faktor determinannya nih, apa aja sih? Yang pertama ada idiosinkretik, yang kedua ada kekuatan nasional, yang ketiga ada birokrasi, dan yang keempat ada lingkungan internasional, seperti itu. Nah, lalu di dalam politik luar negeri ini ada yang namanya tipologi pembuatan keputusan politik luar negeri. Nah, itu meliputi 3 hal nih. Yang pertama ada yang namanya aktor rasional, yang kedua ada yang namanya proses organisasi, dan yang ketiga ada yang namanya politik birokratik, seperti itu. Nah, lalu juga dalam politik luar negeri ini ada yang namanya komponen utama dalam politik luar negeri. Apa aja sih komponen-komponennya? Itu ada 4 macam. Yang pertama ada orientasi-orientasi, yang kedua ada peran-peran nasional, yang ketiga ada tujuan-tujuan, dan yang keempat ada tindakan-tindakan, seperti itu. Nah, 4 komponen tadi nih akan ada penjelasannya nih. Yang pertama ada isolasi. Isolasi ini merupakan komitmen atau aturan-aturan tindakan yang sesuai dengan negara. Tujuan dari isolasi ini merupakan nilai-nilai atau kepentingan inti, kepentingan vital jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, lalu juga dalam orientasi itu sendiri ada yang namanya non-alignment atau non-block atau yang biasa disebut dengan netralitas. Nah, non-alignment ini merupakan wewenang yang mempunyai tugas menjaga keberpihakan kepada satu kekuatan besar sehingga independensi suatu negara tetap bisa terjaga untuk meraih kepentingan nasionalnya, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya koalisi dan aliansi. Nah, koalisi dan aliansi ini dilakukan bagi suatu negara yang merasa tidak sufisien seperti itu terhadap kekuatan nasional yang mereka punya, sehingga mereka menuntut suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain, seperti itu. Nah, di dalam politik luar negeri ini juga mempunyai peran nasional. Peran nasional ini meliputi turunan dari komponen pertama, lalu merupakan komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai untuk negara. Lalu yang ketiga itu dapat dicontohkan sebagai pelindung regional, peranan untuk melindungi negara-negara lain dalam lingkungan tertentu. Nah, lalu tujuannya itu yaitu untuk mengacu kepada komponen-komponen pertama dan kedua. Tujuannya itu meliputi 3 macam seperti itu, yaitu tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, seperti itu. Lalu juga tindakan-tindakan dalam politik luar negeri Indonesia ini tidak bersifat permanen. Jadi maksudnya itu tindakan-tindakannya itu bisa berubah-ubah sesuai tujuan politik luar negeri itu sendiri, seperti itu. Lalu juga di dalam politik luar negeri ini mempunyai sifat yang namanya bebas aktif. Nah, sifat bebas aktif ini apa sih kan maksudnya? Jadi bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia ini, bebas artinya Indonesia bebas menentukan pandangan terhadap masalah internasional. Aktif merupakan Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan di seluruh dunia itu sendiri. Jadi di dalam permasalahan internasional seperti permasalahan Rohingya, Palestina, nah politik luar negeri Indonesia ini bebas dalam menentukan pandangannya terhadap masalah internasional yang ada. Lalu juga nih kita sering melihat kan Indonesia sering memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap Palestina, Rohingya. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwasanya politik luar negeri Indonesia itu adalah aktif seperti itu. Wah, jadi kompleks banget kan ya yang sudah dibahas dalam politik luar negeri itu sendiri. Jadi politik luar negeri ini mencakup banyak hal seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam video ini. Saya minta maaf. Saya Nyayu Eka Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.